Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ratno Abidin sebagai pengampu mata kuliah seminar pendidikan. Saya di sini Lailatul Maulidiyah dengan NIM 2021111433 akan mempresentasikan tentang seminar proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pola Asuh Permisif Orang Tua dalam Pemakaian Gadget bagi Perkembangan Sosial Anak Usia 5-6 tahun di TK Aisyah 58 Surabaya dengan dosen pembimbing satu saya Dr. Endah Hendrawati dan dosen pembimbing dua saya Dr. Andes Wahono MSI. Latar belakang dari permasalahan skripsi saya yaitu interaksi sosial yang sehat menjadi pondasi bagi kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan di masa mendatang. Namun, kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan gadget di kalangan anak-anak telah membawa dampak yang signifikan terhadap pola interaksi sosial mereka. Orang tua dengan pola asuh permisif cenderung memberikan kebebasan tanpa batas dalam pemakaian gadget. Di lingkungan TK Aisyah 58 Surabaya ini, fenomena ini menjadi perhatian mengingat banyaknya anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan gadget dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai bagaimana pola asuh permisif tersebut mempengaruhi perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun. Jadi di sini pola asuh permisif ini berhubungan dengan perkembangan sosial pada anak usia dini dan hal tersebut sudah marak dilakukan termasuk dalam penggunaan gadget untuk keseharian mereka. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana sih pola asuh permisif orang tua itu dapat mempengaruhi perkembangan sosial dalam penggunaan gadget pada anak usia dini. Dan yang kedua, seberapa besar efektivitas pola asuh permisif orang tua pada pemakaian gadget dalam mempengaruhi perkembangan sosial pada anak usia dini. Kemudian selanjutnya, tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu nomor satu untuk mengetahui peran dari orang tua yang menggunakan pola asuh permisif dalam penggunaan gadget untuk mengembangkan perkembangan sosial pada anak usia dini. Jadi di sini untuk mengetahui apa sih peran orang tua yang menggunakan pola permisif ini dalam menggunakan gadget untuk mengembangkan perkembangan sosial pada anak tersebut. Dan yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektivitas atau dampaknya pola asuh permisif orang tua dengan penggunaan gadget pada perkembangan sosial anak usia dini. Nah, yang ini tuh untuk mengetahui seberapa sih efektivitas pola asuh permisif dengan penggunaan gadget pada perkembangan sosial anak. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian yang saya lakukan. Yaitu dari segi teoritis, bagi orang tua mengasuh anak menggunakan pola asuh permisif. Yang menggunakan pola asuh permisif. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan orang tua di sela kesibukannya masih memperhatikan penggunaan gadget pada anak. Jadi dalam hal ini, orang tua yang menggunakan pola asuh permisif ini dapat masih bisa memperhatikan penggunaan gadget pada anak. Yang kedua, bagi guru dan sekolah dapat memudahkan maupun membantu dalam proses belajar mengajar di sekolah serta bagi siswa sendiri dapat fokus dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, memperluas pengetahuan peneliti serta menambah pengalaman terutama dalam menerapkan penggunaan gadget pada anak usia dini. Yang kedua yaitu ada dari segi praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru pada perkembangan sosial anak. Dan yang kedua, bagi masyarakat secara umum memberikan gambaran tentang peran orang tua yang mengasuh anak secara permisif dalam menggunakan gadget terhadap perkembangan sosial anak usia dini. Kajian terdahulu yang relevan yang saya ambil yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azriasih Putri dan Khadijah pada tahun 2024 dengan judul penelitian Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia 5-6 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode kuantitatif korelasional. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwasanya terdapat pengaruh penggunaan gadget dengan perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun di Raudhatul Atfal Al-Fajar, Kecamatan Medan Denai. Dapat disimpulkan juga bahwasanya keterlibatan antara orang tua
dan pendidik sangat mempengaruhi penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial pada anak. Kajian terdahulu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anisha Ramadanti pada tahun 2022 di Kabupaten Bone. Dengan judul penelitian, pengaruh pola asuh permisif terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini di TK Aisyah Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode kuantitatif. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah pola asuh permisif orang tua sangat berpengaruh kuat pada perkembangan sosial anak usia dini. Kemudian metode penelitian yang akan saya lakukan yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dirancang untuk menyelidiki, menemukan, menjelaskan, dan mendeskripsikan kualitas ataupun keistimewaan dari dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, ataupun dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang saya lakukan yaitu desain penelitian merupakan rencana atau kerangka kerja yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur dan melaksanakan penelitian. Desain penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga hasil yang diperoleh valid dan terpercaya. Penelitian ini didesain dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan di TK Aisyah 58 Surabaya. Tempat dan waktu penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penelitian dilakukan di tempat TK Aisyah 58, Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, yang beralamat di Jalan Tempurejo, nomor 2, Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, khususnya pada anak didik usia 5-6 tahun di TK Aisyah 58, Surabaya. Sumber data atau objek penelitian yang saya lakukan, yaitu sumber yang digunakan berupa manusia. Pada penelitian ini pada umumnya digunakan sebagai responden. Pada posisi sumber data berupa narasumber yang menjadi individu, kemudian memberikan informasi yang dijadikan sumber data pada penelitian. Sumber data yang paling utama diambil dari ucapan dan tindakan dari orang yang diamati dan diwawancarai, yaitu wali murid TK B Aisyah 58 Surabaya, dan data utama diambil dari catatan tertulis melalui foto, rekaman video maupun audio, dan pengambilan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan yaitu yang pertama ada teknik observasi, yaitu teknik yang dilakukan terhadap objek yang ada di tempat kejadian atau berlangsungnya sebuah peristiwa. Kemudian teknik komunikasi langsung atau wawancara. Wawancara merupakan usaha pengumpulan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan lisan, kemudian dijawab menggunakan lisan dengan alat pengumpul berupa pedoman wawancara. Jadi dalam melakukan teknik informasi, penanya menggunakan pedoman wawancara untuk melakukan pengambilan informasi. Yang ketiga, teknik studi dokumenter. Teknik studi dokumenter merupakan cara pengumpulan data dengan dokumentasi foto pada saat melaksanakan kegiatan observasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada reduksi data, yaitu proses penyempurnaan data. Yang kedua penyajian data atau display. Menyajikan data sangat memudahkan dan memahami yang terjadi selama penelitian berlangsung, yang kemudian perlu ada perencanaan kerja berdasarkan kondisi yang telah dipahami. Yang ketiga, verifikasi data. Verifikasi data yang dilakukan apabila kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah kembali jika tidak dengan bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Keabsahan data. Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian untuk menjamin akurasi, keandalan, dan relevansi yang digunakan oleh penulis. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji credibility,
transferability, dependability, dan confirmability menurut Sugiono 2017. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi teknik, yaitu dengan pemeriksaan data berdasarkan hasil dari 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, kemudian dilakukan dokumentasi. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi seminar proposal dari skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.